Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, kaum muslimin wal muslimat sebangsa dan setanah air dimanapun anda berada, semoga kali ini semuanya dalam keadaan baik-baik saja dan tentu saja senantiasa mendapat keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadrat Allah dan Maha Ghafur atas limpahan hidayah, limpahan taufik, inayah dan rahmatnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan dan semangat untuk terus mengabdi kepada Allah, untuk terus melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larang-larangannya. Tentu saja kita berharap, kita berdoa semoga segala amal kebaikan kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan segala kealfaan, kekhilafan dan dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita pintakan semoga selamanya tercurah kepada panutan kita, junjungan kita, uswatun hasanah bagi kita semua, manusia terbaik sepanjang sejarah, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, tidak ketinggalan kepada kita semua sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, tentu di kalangan Nahdliyin, di kalangan orang-orang NU sudah tidak asing lagi ketika banyak orang yang membacakan surah Yasin, baik pada saat sendirian maupun secara berjamaah. Surah Yasin adalah surat ke-36 di dalam Al-Quran. Ayatnya sebanyak 83 ayat, dan surat Yasin ini termasuk ke dalam surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan di kota Mekah. Kenapa disebut Yasin? Karena surat ini diawali dengan huruf Yasin. Adapun kandungan surat Yasin, pokok-pokok kandungannya diantaranya adalah tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian tentang hikayat-hikayat, cerita-cerita, kisah, terutama kisah utusan Nabi Isa alaihi salam, dan juga berisi pokok-pokok yang lainnya. Kenapa begitu banyak orang membaca surah Yasin? Karena ternyata surat Yasin ini memiliki begitu banyak fadilah, memiliki begitu banyak keutamaan, begitu banyak manfaat khususnya bagi sang pembaca. Oleh karena itu tidak heran begitu banyak orang yang selama ini mendawamkan, yang merutinitaskan dengan pembacaan surah Yasin ini. Kali ini saya tentu saja ingin menjelaskan beberapa faidah, beberapa manfaat dari surah Yasin ini. Yang pertama, jika surat Yasin ini dibaca kepada orang yang sedang sekarat atau orang yang akan meninggal dunia, maka dengan izin Allah surat Yasin ini bisa mempermudah keluarnya ruh orang yang sekarat maut itu. Hal ini dijelaskan oleh baginda Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakanlah untuk orang yang akan mati surat Yasin. Tetapi di kalangan ahli sunnah wal jamaah, di kalangan Nahdliyin, Yasin bukan hanya saja dibaca untuk untuk orang-orang yang akan meninggal dunia, tetapi setelah dia meninggal pun banyak orang yang membacakan surah Yasin ini. Faedah yang kedua, dengan membaca surat Yasin Allah menetapkan pahala seperti membaca Al-Quran 10 kali.
Hal ini dijelaskan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, "Inna likulli syai'in qalba wa qalbul Qur'ani Yasin wa man qara'a Yasin kataballahu lahu biha qira'atal Qur'ani asyra marratin." Sesungguhnya bagi segala sesuatu itu ada hatinya, dan hati Al-Quran itu adalah Yasin. Maka barang siapa yang membacakan surah Yasin dengan ikhlas, maka Allah akan mencatat dengan bacaan Yasin satu kali itu seolah-olah dia membaca Al-Quran 10 kali. Ini luar biasa sekali. Oleh karena itu, seseorang yang mendawamkan Yasin itu sangat baik, ya, dan itu tidak ada larangan untuk mendawamkan surat Yasin saja. Meski banyak orang yang mengatakan, apakah tidak lebih baik untuk membaca seluruh Al-Quran? Tetapi tentu saja ketika ada orang memilih membacanya surat Yasin saja, itu pun tidak ada larangannya. Bahkan ternyata surat Yasin itu begitu besar faedah dan manfaatnya. Kemudian faedah yang ketiga, dapat memberi syafaat bagi pembacanya, memberi ampunan bagi pendengarnya, mendapatkan kebaikan di dunia hingga akhirat, hilang rasa takutnya di hari kiamat, menolak kejahatan dan didatangkan segala hajatnya. Ini luar biasa sekali. Hal ini dijelaskan oleh hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil Qur'an la suratan tashfa'u liqari'iha wa taghfiru li mustami'iha, ala wa hiya suratu Yasin tud'a fi Taurati al-mu'ammah." Qila ya Rasulullah, wa mal mu'ammatu? Qala ta'ummu sahibaha bi khairid dunya wa tadfa'u anhu ahwal al-akhirah wa tud'a aidan dafi'atu wal qadiyatu. Qila ya Rasulullah, wa kaifa dhalik? Qala tadfa'u an sahibiha kulla su'in wa taqdi lahu kulla hajatin. Yang artinya bahwasanya di dalam Al-Quran itu ada satu surat yang dapat memberikan syafaat kepada para pembacanya dan memberi ampunan bagi pendengarnya. Ketahuilah surat itu adalah surat Yasin yang dalam Taurat dinamakan Mu'ammah. Ditanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah Al-Mu'ammah itu? Beliau bersabda, yang menjadi penyebab bagi orang yang membaca dan mendengarnya mendapat kebaikan di dunia dan menghilangkan ketakutan di akhirat. Kemudian, dan surat Yasin itu juga disebut Ad-Dafi'ah dan Al-Qadiyah. Ditanyakan oleh sahabat, ya Rasulullah, mengapa demikian? Kenapa surat Yasin juga disebut dengan Dafi'ah dan Al-Qadiyah? Beliau bersabda, karena dapat menolak kejahatan dan dikabulkannya segala hajat bagi orang yang membacanya. Itu sungguh luar biasa, saudaraku kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada. Dijelaskan di dalam hadis Nabi ini, ada 3 keuntungan bagi seseorang yang membacakan surat Yasin. Yang pertama, orang yang membacanya akan diampuni dosanya. Kemudian yang kedua, akan dijaga dari segala kejahatan, baik kejahatan manusia maupun kejahatan jin, akan ditolak dari segala mara bahaya. Dan keuntungan yang ketiga, Al-Qadiyah. Kenapa dinamakan Qadiyah? Karena surat Yasin ini ketika dibaca, maka sang pembacanya akan dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian manfaat surat Yasin yang keempat, dapat meringankan siksa kubur. Hal ini berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Siti dari Anas radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dakhala al-maqbarata faqara'a surata Yasin
khuffifal 'adzabu an ahliha dzalikal yaum wa kana lahu bi'adadi man fiha hasanat. Yang artinya barang siapa yang memasuki pemakaman kemudian dia membacakan surat Yasin, maka Allah meringankan siksa ahli kubur pada hari itu, dan pembacanya memperoleh kebaikan sebanyak orang yang di dalamnya. Ini luar biasa. Ketika kita berziarah ke sebuah pemakaman, meskipun yang kita tuju adalah orang tua kita, meskipun yang kita tuju adalah kerabat kita, lalu kemudian kita membaca surat Yasin di dekatnya, di dekat kuburan tersebut, maka mayit akan mendapatkan keberkahan dengan diampuninya dosa-dosanya, dan orang yang membacanya mendapat kebaikan sebanyak orang-orang yang dikubur di pemakaman tersebut. Itu adalah sesuatu yang luar biasa, saudara-saudaraku kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun anda berada. Kemudian manfaat dan keuntungan surat Yasin yang kelima, yaitu ketika dibaca pada malam Jumat, maka orang yang membacanya mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a surat Yasin lailatal jum'ati asbaha maghfuran lah." Yang artinya, barang siapa membaca surat Yasin pada malam Jumat, maka pagi harinya dia dalam keadaan diampuni dosanya. Luar biasa. Begitu banyak keuntungan dan manfaat seseorang yang membaca surat Yasin. Kemudian manfaat yang keenam, dengan membaca surat Yasin dapat memperoleh kemudahan dengan segala urusannya. Hal ini disebutkan dalam hadis Ad-Darimi dari Syahr bin Hausab. Ia berkata bahwa Ibnu Abbas berkata, "Man qara'a Yasin hina yusbihu u'tiya yusra yaumihi hatta yumsiya, wa man qara'aha fi sadri lailihi u'tiya yusra lailihi hatta yusbiha." Yang artinya, barang siapa yang membaca surat Yasin pada saat pagi hari, maka dia akan diberikan kemudahan pada hari itu sampai sore harinya. Dan barang siapa yang membaca surat Yasin di awal malamnya, maka orang tersebut akan diberikan kemudahan urusan di malam harinya sampai pagi harinya. Luar biasa. Kemudian saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, para ulama juga mengajarkan ada sebuah aurat Yasin, ya, yang dimana faedahnya tentu mendatangkan kabulnya berbagai hajat bagi yang melakukannya. Dalam kitab Sa'adatud Darain yang dikutip dari Minhajul Hanif disebutkan ada faedah besar sekali untuk mendatangkan berbagai hajat dengan aurat surat Yasin ini. Di mana caranya adalah sebagai berikut: membaca surat Yasin 7 kali, di mana waktunya adalah setelah surat subuh, yang di mana aturan lengkapnya seperti ini. Yang pertama adalah membaca surat Yasin dibaca 7 kali. Kemudian ketika sampai ayat dzalika taqdirul azizil alim, maka dibaca 14 kali. Artinya dzalika taqdirul azizil alim, azizil alimnya itu dibaca sebanyak 14 kali. Kemudian saat membaca nyampe kepada bacaan atau ayat salamun qaulam mir rabbir rahim, maka dibaca 7 kali. Dan kemudian pada saat nyampe kepada ayat awalaisal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul alim, ketika nyampe pada ayat tersebut dibaca 12 kali. Dan setelah selesai membaca surat Yasin tersebut, kemudian setelah itu membaca surat Fatihah 1 kali, kemudian basmalah 1 kali,
kemudian memohon kepada Allah apa yang diinginkan oleh sang pembaca. InsyaAllah dengan aurat surat Yasin ini segala hajat-hajat orang yang melakukannya akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah keterangan dari Abdullah bin Zubair bahwa Nabi SAW bersabda, "Man ja'ala Yasin amama hajatihi qudiyat lahu," yang artinya siapa yang menjadikan surat Yasin di permulaan hajatnya, maka hajatnya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian saudara-saudaraku sekalian, kaum muslimin dimanapun anda berada, manfaat yang ke-8, yaitu jika surat Yasin dibaca di tengah malam sebanyak 4 kali atau 35 malam secara rutin, maka khasiatnya dapat memperluas rezeki dan memperlancar datangnya rezeki. Begitu juga jika dibaca 41 kali, maka hajatnya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun anda berada, begitu banyak faedah dari surat Yasin ini. Maka minimal dawamkan bacaan surat Yasin ini meski kita tidak membaca Al-Quran secara keseluruhannya. Tapi insya Allah dengan membaca surat Yasin ini kita begitu banyak akan mendapatkan keuntungan dan manfaat khusus bagi kita yang membacanya. Selamat mencoba apa yang kami jelaskan ini. Semoga sekali lagi memberi manfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.